Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Eh, saya akan melanjutkan materi terakhir ya dari kuliah probabilitas dan statistik. Em, untuk di video ini saya akan langsung memberikan 3 materi ya, karena kalau dilihat di sini materinya memang sedikit-sedikit ya. Ini ada 8 halaman untuk materi 12. Kemudian untuk materi 13 ada 9 halaman, kemudian di materi 14 hanya 14 halaman ya. Dan ini adalah materi untuk untuk UAS maksud saya. Jadi materi ke-12 kita akan membahas mengenai teorema De Moivre-Laplace. Kemudian di materi 13 kita akan membahas tentang teorema central limit atau limit tengah ya. Kemudian materi ke-14 kita akan belajar mengenai cara membuat regresi linier yang sederhana. Baik, kita akan mulai di materi ke-12 ya. Materi ke-12 ini kita akan mengaitkan ya teorema distribusi normal dengan distribusi binomial ya. Jadi distribusi normal itu kalau saya sedikit ada previewnya, itu adalah distribusi khusus yang kontinu ya, yang kita pelajari sebelumnya yang ini seperti ini ya. Ini adalah distribusi normal. Distribusi normal ini adalah distribusi kontinu ya, yang saya buatkan saya buatkan bentuk PDF-nya ya, yang seperti bel ya, yang seperti bel ada garis tengahnya, mau saya ada titik tengahnya. Yang seperti ini kalau Anda masih ingat yang seperti ini ya. Ini adalah PDF-nya dari normal ya. Dari normal, jadi ini ada mu-nya atau min-nya, kemudian di sini ada deviasinya ya, standar deviasinya atau gamanya. Ya, kalau Anda masih ingat, silahkan dilihat video sebelumnya. Kemudian kita akan mengaitkan distribusi normal ini dengan distribusi binomial ya. Gunanya apa? Sedangkan yang untuk binomial itu adalah di materi ke-10 ya. Distribusi binomial ini kita bicara mengenai probabilitas P dan Q, di mana P adalah distribusi yang kita ingin keluaran yang kita inginkan ya, sukses muncul, kemudian Q adalah distribusi yang kita inginkan tidak sukses atau gagal muncul. Jadi Q akan sama dengan P ya di sini. Q sama dengan P, di mana P adalah probabilitas keluaran yang diinginkan muncul atau sukses, kemudian Q adalah nilai probabilitas gagal. Ya, jadi kita ke revisit lagi untuk PMF dari binomial distribusi ini adalah fxx, kemudian seperti ini ya. N ini adalah trialnya, kemudian X adalah nilai yang diinginkan ya. Ini preview saja, kalau ingin lengkapnya silahkan lihat video sebelumnya yang dimana saya membahas ini. Kemudian untuk yang di materi 12 ini gunanya apa? Jadi teorema De Moivre ini, De Moivre-Laplace ya, jadi teorema De Moivre-Laplace ini tujuannya apa? Ini adalah untuk mengaitkan distribusi binomial dengan distribusi normal ya. Kalau di distribusi normal kita sebelumnya sudah bisa menghitung PDF-nya ya. Yang di distribusi normal kan kita bisa menghitung PDF-nya, jadi nilai umpama probabilitasnya kurang dari 850 ya, kurang dari 850, kemudian sebentar, umpama kurang dari 850 kita bisa mendapatkan ininya nilainya, probabilitasnya berapa, probabilitas kumulatifnya ya. Lebih dari 1254 itu kita juga bisa mencari probabilitasnya berapa, karena di probabilitas distribusi normal kita sudah punya tabel ya, sehingga kita bisa menghitung CDF dari distribusi
normal ya, distribusi normal. Sedangkan kalau untuk yang ini distribusi normal, jadi kita bisa menghitung CDF-nya. Sedangkan kalau distribusi binomial, kita hanya bisa menghitung PMF-nya saja ya. Jadi yang kemarin saya ajarkan, kita menghitung min-nya, kita menghitung variansinya, kemudian kita bisa mencari moment generation-nya ya. Jadi fungsi momennya. Ya, itu yang bisa kita cari. Tapi kalau kita ditanya untuk mencari PDF-nya dari binomial ini kita tidak bisa menemukan caranya. Nah, caranya itu menggunakan teorema ini ya, teorema De Moivre-Laplace. Ini sebenarnya kenapa kok bisa dikaitkan antara distribusi normal dengan distribusi binomial ini? Sebenarnya ini terkait dengan bentuknya ya. Sudah kalau Anda lihat di sini, sebelah kanan ini ya, ini gambarnya. Ini adalah contoh dari distribusi PDF dari distribusi binomial ya. Jadi distribusi binomial jadi yang biru ini adalah P-nya adalah 0,5, sedangkan trialnya ada 20, kemudian yang hijau ini adalah P-nya sama dengan 0,7 atau probabilitas suksesnya 0,7 dengan trialnya 20 kali, dan merah ini adalah 0,5 ya. Jadi kalau Anda lihat di sini sebenarnya bentuknya hampir sama dengan bel ya, hampir sama dengan bel, dan dari bel dibalik maksud saya. Jadi itu sangat mirip dengan grafik dari PDF dari distribusi normal. Nah, ini yang bisa kita gunakan, ini yang digunakan untuk menjembatani antara distribusi binomial dengan distribusi normal ya. Jadi kita bisa mencari CDF dari distribusi binomial dengan perantaraan distribusi normal. Nah ini adalah teoremanya ya, seperti ini. Jadi contohnya, jadi di sini consequently a more deviate interval is used better to compensate the difference between the continuous normal distribution dan discrete binomial distribution. Jadi ini memang tujuannya untuk menjembatani distribusi normal dengan distribusi binomial ya. Jadi kita bisa mencari CDF dari distribusi binomial dengan menggunakan perantaraan CDF dari distribusi normal. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini ada suatu nilai X, nilai X sama dengan X, ya, maka kita bisa mencari ininya. Jadi nilainya X-nya kita inginkan itu akan sama dengan dikurangi dengan 0,5, kemudian itu nanti Anda cari untuk nilai CDF-nya, yaitu yang kurang dari 0,5 dengan yang lebih dari min 0,5, kemudian kurang dari X plus 0,5. Nah, ini yang menjadi teorema dari De Moivre-Laplace. Jadi kalau Anda masukkan ke persamaannya, kalau masih ingat persamaan dari distribusi normal seperti ini ya. Distribusi normal kan sama dengan Z min ya, Z sama dengan yang kita carikan Z ya. Yang kita cari adalah Z-nya. Yang kita cari adalah Z-nya, maka X yang dicari kemudian kita kurangi dengan mu-nya dikurangi dengan atau rata-ratanya dibagi dengan standar deviasinya. Ya, kalau kita lihat di sini, kita tinggal masukkan saja nilainya N dan P-nya, kemudian di sini Anda rubah menjadi NPQ, ya, ini berubah, kemudian dari situ kita nanti akan bisa mendapatkan kontinuitasnya. Kalau di sini X sama dengan X-nya ya, ini tepat di tengah, itu nanti akan sama dengan yang PDF-nya ya. PDF kalau Anda ingin mendapatkan, ini sebenarnya untuk ini kan binomial PDF dari suatu nilai X, ini kan sama dengan PX sebenarnya ya. Ini kan sama dengan PX saja. PX untuk yang distribusi binomial, kemudian bagaimana kalau yang menggunakan yang ini binomial ya. Ini akan setara dengan PX dari distribusi yang normal. Ini maksudnya yang ini saja ya, yang untuk yang PX sama dengan X. Tapi kalau di sini kan ini ranahnya, ini mungkin masih ranah PDF ya, probability distribution function atau PMF-nya.
Tapi kalau dia sudah di sini, kita akan menggunakan yang menggunakan range ini akan kegunaannya adalah di sini ya, kegunaan utamanya dari De Moivre-Laplace theorem ini adalah untuk mencari CDF-nya. Jadi range ini yang apa namanya kita gunakan. Jadi ini ada tambahan 0,5 minus 0,5. Kalau dia lebih, nilainya lebih, maka kita kurangi dengan 0,5. Kemudian kalau kurang nilainya CDF-nya yang kurang dari sini, maka ini menjadi plus 0,5 ya. Oh, jadi ini CDF-nya, kalau yang ini CDF, kalau ini probabilitas yang lebih X dari probabilitas kumulatif dari ini suatu nilai X, batasnya nilai X yang lebih dari X kecil ini. Kemudian ini suatu probabilitas random X dari range dari titik A sampai titik B ya. Jadi kita gunakan rumus seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau umpama kita punya binomial dengan sininya 100, kemudian ini berarti adalah P-nya ya. Di sini maaf, ini adalah N-nya, kemudian di sini adalah P-nya. Jadi ini untuk trialnya 100 kali, kemudian P-nya adalah 0,8. Maka kita punya Q sama dengan 1 min P ya. Berarti akan sama dengan 0,2. Ya, sama dengan 0,2. Maka kalau untuk mencari kurang dari 80, distribusi dari kumulatifnya untuk binomial yang kurang dari nilai 80 ini, untuk P-nya probabilitasnya kurang dari 80, maka kita bisa mencari dengan cara sebagai berikut ya. Jadi untuk mu-nya kan kita sudah punya 80, kemudian untuk standar deviasinya adalah variansinya bisa kita hitung dengan rumus NPQ ya, dengan rumusnya bawaan dari binomial ya. Jadi untuk variansinya sama dengan N dikalikan P dikalikan Q. Jadi kita kalikan NPQ 100 0,8 dan 0,2, kita dapat nilai variansinya adalah 16. Sehingga kita punya untuk standar deviasinya akan sama dengan akar dari 16 atau sama dengan 4. Ya, dari sini kita masukkan ke persamaan dari standar ya, maksud saya distribusi normal. Maka kita masukkan saja untuk binomialnya kurang dari 80, maka kalau kita masukkan menggunakan distribusi normalnya itu akan menjadi 80,5 ya, sesuai dengan yang rumus ini, karena dia adalah nilainya kurang dari X ini. X-nya kan, X kecilnya kan sama dengan X kecilnya adalah sama dengan 80 ya. Jadi 80 ditambah 5, jadi 80,5. Maka kita cari Z untuk 80,5 dikurangi dengan 80. Ini kan adalah X-nya ya. Rumusnya adalah Z-nya tadi adalah sama dengan apa? X minus mu, kita bagi dengan standar deviasinya. Maka kita punya 80,5 dikurangi dengan yang ini ya. Kita sudah dapat 80,5 X plus 0,5 ya, berarti dikurangi dengan ya rumusnya yang ini ya. X plus 0,5 dikurangi dengan NP. NP-nya adalah tadi mu-nya adalah 80 ya. Kita dapat 80. Dibagi dengan standar deviasinya adalah sama dengan 4. Maka kalau kita masukkan nilainya adalah 0,125 ya. Maka kalau kita cari kurang dari 0,125, maka kita masukkan dengan V-nya. Di sini untuk V-nya sama dengan 0,125, kita masuk ke tabelnya 0,125. 0,1, kemudian kita masuk 0,122, kemudian harusnya ada di sekitar ini ya. 0,125 ya, harusnya ada di sekitar ini, 0,125 ya. Jadi antara 54776 dan 55172. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, ini ada 0,54776, 0,55172.
2 ya. Ini kebetulan tabel kita hanya sampai 2 digit saja ya. Oh maaf, ini ada 01 ya, 012 ya, sampai 2 digit saja. Kemudian 012 dan 013. Jadi 0125 itu ada di tengah ini. Ada tabel yang sampai 3 digit, silakan dicari atau Anda bisa langsung melakukan interpolasi ya. Interpolasinya mungkin seperti ini. Karena dia letaknya ada di tengah, maka 0,55 maaf 54776, kemudian Anda tambahkan dengan 0,55172 ya. Dengan kemudian kita bagi 2, kita dapatkan 0,54974 ya, 54974. Di sini 54972 ya, tidak apa mirip-mirip, atau Anda bisa mencari di sini ya. Di sini juga kalau Anda gunakan di ini di apa namanya? Ada website. Jadi 0,125 Anda masukkan nilai Z-nya, Anda dapatkan kumulatifnya adalah 0,5497 ya. Jadi caranya seperti itu. Kemudian untuk yang kumulatif dari random variable, probabilitas kumulatif dari random variable untuk nilai yang berada di antara 70 dan 90. Maka kalau Anda lihat di sini untuk 70-nya ya, untuk 70-nya berarti kita bisa bagi 2, yaitu antara yang kiri dan yang kanan ya. Kalau untuk yang kiri berarti Anda tambahkan, sedangkan ini ya seperti kita ikuti saja. Kalau di sini berarti ini dikurangi, kemudian yang di sebelah kanan yang B-nya ditambah ya. Jadi yang di sebelah kiri, yang batas paling lower bound-nya, jadi yang batas bawahnya itu Anda kurangi, kemudian untuk yang batas atasnya, B-nya itu Anda tambah ya. Kemudian dari sini Anda berarti mencari yang apa namanya? Anda mencari 2 kali ya. Anda mencari 2 kali, yaitu yang untuk bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk yang batas atasnya ya, ini batas atas ini kan sama dengan P X ya, random variable kumulatif, nilai kumulatif probabilitas untuk yang X kurang dari B ya. Kemudian sedangkan yang ini yang lower bound ini kan sama dengan P kalau kita buat di sini kan X, kemudian dia di lebih dari nilai A ya. Jadi kalau Anda ingat di pertemuan kita sebelumnya untuk yang distribusi normal ya. Jadi kalau kita mencari yang ke arah kanan, jadi kumulatif yang ke arah kanan seperti yang ini ya, seperti yang X lebih dari 1254 ini, maka kita harus mencari dari yang mencarikan rumus dari tabel standar normalnya itu kan ke arah kiri saja ya. Umpama 1254, maka nilai kumulatif yang kurang dari nilai tersebut, contohnya di sini 1254, maka untuk yang lebih dari 1254 kita tinggal menjadikannya 1 minus ya, 1 minus dari hasil dari kumulatif, probabilitas kumulatif dari minus 1254 ya. Begitu juga dengan yang ini ya. Jadi yang untuk ini, maka untuk yang A ini yang nilai lebih dari ini, maka kita mencarinya adalah di sini ya. Jadi kita 1 minus P X kurang dari A ya. Jadi makanya kalau di sini nilainya akan ditukar ya, kalau di sini ya. Tukar. Jadi kalau di sini nilainya akan di P A ini minus 0,5, kemudian di sini B plus 0,5. Jadi yang ini adalah nilai yang di bawah B ya. Kalau di bawah di sini kan untuk yang nilai kurang ini kan menjadi plus ya, plus 0,5, sedangkan untuk yang lebih itu akan menjadi minus 0,5 ya. Jadi di sini menjadi minus, itu alasannya kenapa yang dia nilainya lebih itu akan mendapatkan nilai minus, sedangkan untuk yang kurang itu akan tetap menjadi
plus ya. Oke, kemudian kita masukkan menjadi seperti ini ya. Jadi kita masukkan untuk yang kasus nilai di antara kumulatif di antara 70 dan 90, maka kita masukkan untuk yang untuk nilai yang ini berarti kita lakukan pengurangan ya. Kita lakukan pengurangan yaitu A 0,5. Jadi A-nya di sini adalah 70, berarti 70 dikurangi 0,5 ya. 70 dikurangi 0,5 kita dapatkan harusnya di sini ini salah ya. Ini harusnya 69,5. 69,5 dikurangi dengan 80. Kemudian di sini sesuai di sini 90,5 ya, karena di sini plus 90,5. 90,5 minus 80, maka kita bisa membaginya dengan 4. Karena 4 ini adalah nilainya yang tadi, nilai untuk yang nilai ininya apa standar deviasinya. Kemudian selanjutnya kita masukkan saja karena tadi di sini posisinya yang di sini kita dapatkan 69,5 minus 80 kita dapatkan adalah minus 2,375 ya, minus 2,375. Kemudian di sini kita dapatkan 2,625 ya. Jadi kalau seperti ini tadi, maka kita buat dia masih ini ya, apa namanya, masih seperti yang tadi saya apa namanya, saya tekankan di sini ya. Saya tekankan di sini itu nilainya akan menjadi 1 minus px minus x, jadi dikurangi tadi. Tapi kalau yang di sini dia posisinya akan ditukar ya. Jadi sini dia akan menjadi batas atasnya yang 2,625 ini batas atasnya dikurangi dengan batas bawahnya ya. Ini dengan batasnya yaitu minus 2,375. Jadi ini kan Anda bisa cari sendiri 2,625 dan 2,375. Kemudian untuk yang px sama dengan 80 ini adalah untuk untuk yang nilai sebenarnya untuk yang probabilitas untuk yang binomial di 80 ini sama dengan 80 ya. Kalau kita apa namanya, kalau Anda ingin menghitungnya kan Anda bisa menggunakan rumus yang ini untuk yang binomial ya. Ya, Anda kan bisa mencari dengan rumus yang ini, yaitu menggunakan yang kombinatorika, yaitu menggunakan permutasinya, kombinasinya 8x, kemudian Anda kalikan dengan nilai-nilai ini, Anda akan mendapatkan px-nya. Tapi kalau untuk menggunakan yang distribusi normal, Anda bisa mendekati dengan menggunakan teorema de Moivre-Laplace ini ya. Jadi Anda masukkan x sama dengan b, Anda buat batasnya adalah yang minus ya, minus 80 dan plus 80,5, dan seperti yang tadi batasnya ini akan ditukar ya, batasnya akan ditukar. Jadi yang 0,125-nya ini akan dibawa di sini ya, yang minus 0,125-nya mana tadi, sebentar. Nah, di sini ya, minus 0,125-nya, kemudian yang ini akan menghasilkan 0,125-nya. Nah, ini Anda bisa selesaikan sendiri. Nah, begitu pula dengan yang 70x ya. Kalau yang ini kan berarti lebih ya, ini jadi 1 minus ya. 1 minus karena dia sendirian. Dia tidak menjadi batas bawah seperti yang tadi. Kalau yang batas atas dan batas bawah tadi kan Anda kurangi ya, yang 90 dengan 70-nya ya. Di sini kan yang 90, di sini 70-nya. Kalau di sini kan dia sendirian. Jadi dia sebenarnya kan kalau dituliskan menjadi x lebih dari 70 ya. Jadi ini sama dengan P sama dengan 1 minus P X kurang dari 70 ya. Jadi akan menjadi seperti ini. Ya. Ini silahkan dicoba ya, dicoba sendiri, Anda akan mendapatkan nilainya. Oke, selanjutnya adalah untuk materi kedua, yaitu untuk teorema limit tengah ya, limit tengah. Nah, sekarang untuk teorema limit tengah ini untuk menentukan nilai ya. Jadi menentukan nilai dari suatu probabilitas normal yang sudah diketahui, kemudian kita ingin menggunakan ini untuk menentukan nilai dari satu sampling baru ya, satu sampling baru. Jadi kita punya random variable x ya.
kemudian random variable X ini punya subset X1, X2, X3 sampai Xn, di mana ini adalah random sampel dari variabel random ini, maka kita bisa menentukan nilai-nilainya. Jadi menemukan nilai-nilainya. Kalau ini disebut sebagai probabilitas distribusi, ini disebut sebagai random sample. Ya, ini adalah random sample. Jadi ini kita masuk ke distribusi samplingnya. Jadi ini kita mengambil suatu sampling dari suatu random variable yang sudah ada ya. Jadi random variable ini artinya ini disebut sebagai parent ya. Disebut parent ya, parentnya. Kemudian diambil beberapa, ini seperti ini ya, seperti ada suatu random variable ini, kita punya X besar ya. Kemudian kita ambil sedikit-sedikit yaitu X1, X2 dan X3. Ya, di mana X1, X2, X3 ini adalah sesuatu yang independen, jadi tidak berhubungan antara satu X2 dan X3 ini tidak saling berhubungan. Jadi ini adalah IID, independent integral distributed ya, dari suatu variabel acak ini, variabel acak yang parentnya ya. Jadi ini anak-anaknya X1, X2, X3 ini anak-anaknya. Nah, dari situ kita ingin mencari beberapa nilai, utamanya yang menarik di sini adalah nilai keseluruhannya, nilai totalnya ya, sampling totalnya. Kemudian rata-ratanya, juga rata-ratanya. Jadi dari sampling ini kita ingin mendapatkan nilai totalnya berapa. Kemudian nilai rata-ratanya sendiri dari sub ini, dari suatu variabel acak besar ini, kemudian kita ambil subnya, kita ingin tahu kita ingin mencari rata-ratanya itu sendiri ya. Jadi nanti kita punya suatu sampel acak ya. Jadi sampel acak dari suatu variabel acak yang besar X ini. Jadi kita ambil suatu sampel acak ya, sampel acaknya atau subnya, random variabelnya. Karena kita mengambil dari suatu suatu pool besar ya. Jadi suatu himpunan besar, kemudian kita ambil sampel beberapa anak-anaknya ini X1, X2 dan X3 dan sampai Xn dan seterusnya. Dan ini mempunyai parentnya, ini mempunyai minnya mu ya, kemudian variansinya adalah gamma kuadrat. Jadi diketahui suatu random variable di mana ini seperti ini ya. Nah, X-nya ini adalah mu-nya, kemudian kalau disebutkan persamaannya seperti, maka kalau ada yang di kolom 1 dan kolom 2-nya ini adalah mu-nya, kemudian di sini adalah variansinya ya. Di sini adalah min, kemudian di sini adalah variansinya tentu saja. Jadi kemudian diambil beberapa distribusi sampelnya diambil, maka untuk mencari sampel totalnya kita bisa mencari dari parentnya. Jadi parentnya berapa, jadi sampel totalnya itu jumlahnya berapa, kita bisa tahu totalnya berapa dengan menggunakan variabel dari parentnya, yaitu parentnya ini ada mu-nya, kemudian ada kemudian ada variansinya ya. Jadi n-nya ini kan dia sampel ya, kalau sampel berarti dia mempunyai berapa kali ambil ya, jadi berapa kali trialnya ya. Jadi trialnya yang diambil ini adalah sebanyak n. Kemudian di sini kita punya sampel juga, rata-rata sampelnya. Maka dari sampel yang diambil tersebut, maka kita ingin tahu perubahan min-nya itu berapa. Nah, ini n-nya adalah trialnya juga. Kemudian untuk distribusi yang bukan normal ya, yang tadi itu yang saya jelaskan, itu kita menggunakan sampel dari parentnya itu adalah distribusi normal ya. Jadi kalau distribusi normal kita bisa menggunakan ini seperti ini. Jadi kondisi untuk mu-nya di sini untuk isian mu-nya atau rata-ratanya kita kalikan dengan n mu, kemudian yang variansi kita kalikan dengan n-nya untuk yang totalnya, kemudian normal min-nya seperti ini tadi, hanya untuk yang mu-nya saja ya, mu-nya saja yang kita untuk gamanya saja, untuk variansinya saja kita bagi dengan n. Nah, kalau yang ini
teorema limit tengah ini bisa kita gunakan untuk yang distribusi yang non normal lagi. Nah, kita lakukan pendekatan tetap menggunakan distribusi normal ya. Kalau yang ini yang non normal, jadi selain distribusi normal, bisa distribusi log normal, bisa distribusi yang pernah kita pelajari di pertemuan 11 ya. Jadi kalau di pertemuan 11 kita bisa punya apa saja, eksponensial ya, eksponensial maupun yang uniform, atau mungkin yang di sini ada lagi. Oh, kita hanya belajar 3 kemarin ya. Jadi yang normal, eksponensial, atau yang uniform, kita bisa lakukan pendekatan dengan menggunakan distribusi normal ya, dengan kriteria seperti ini ya. Ini untuk yang T-nya, sampel totalnya tetap sama. Sampel totalnya tetap sama ya. Sampel totalnya tetap sama. Kemudian yang sampel min-nya juga tetap sama ya. Jadi ini tetap dibagikan, dibagi dengan n-nya, dengan n trialnya. Kemudian sama juga mu-nya dan variansinya juga dikalikan dengan jumlah trialnya. Oke, kita akan masuk ke contoh soalnya. Di sini contoh kita punya suatu penerbangan mempunyai logbook data ya, data logbooknya. Jadi data ini diambil dengan memperhatikan memperhatikan berat dari ini ya, baggage bawaan dari penumpang yang mempunyai distribusi normal. Dari seluruh data tersebut setelah dilihat ternyata distribusinya normal dengan mu-nya adalah 18 kg dan variansinya adalah 4 kg ya. Jadi di sini berarti kita punya sebentar, mu sama dengan 18 kg ya. Mu sama dengan 18 kg dan kita punya untuk variansinya sama dengan 4 kg, atau kalau kita buat deviasinya adalah besar 2 kg ya. Jadi jadi dari of the 25 baggage being queued for waiting determine the probability that the average luggage weight will be less than 17 kilo. Jadi ketika diambil 25 sembarang ya, 25 sampel dari keseluruhan barang bawaan ya, bagasinya ya, bagasi dari penumpang tersebut, kita ingin mengetahui rata-rata dari luggage-nya itu atau barang bawaannya itu, bagasinya itu kurang dari 17 kilo ya. Kemudian dari total 400 penumpang ya, kita ingin menentukan probabilitas dari keseluruhan berat bagasi tersebut melebihi 7150. Jadi kalau yang ini kita punya n-nya sama dengan 400 ya. Kalau yang di sini adalah n-nya sama dengan 25. Kita ingin mencari, kalau yang di sini x-nya yang kita cari adalah 17 kilo ya. Kalau di sini kita punya di sini melebihi 7150 ya. Ya sama dengan 7150 kilo ya. Nah, di sini kita ingin mencari ya. Jadi kalau yang di sini kita ingin average, kalau average berarti kita gunakan min ya. Ini min kan sama dengan average-nya. Kalau di sini sudah diterangkan bahwa ini adalah normal distribution. Berarti kalau normal distribution kita gunakan saja yang ini ya. Kita gunakan yang sama sebenarnya. Jadi sebenarnya sama. Maka tinggal kita hitung saja, kita gunakan rumus yang sebelumnya sudah kita ketahui. Jadi untuk mencari sampel totalnya atau mencari sampel minnya. Untuk jadi kita sudah tahu ya 18,4, maka kita masukkan di sini 18,4 parentnya. Jadi ini parentnya 4. Kemudian setelah itu kita ambil sampelnya N25 ya, otomatis kita rubah untuk sampling. Maka kalau untuk mencari sampel minnya kita gunakan ini ya, kita gunakan ini, maka kita bagi dengan n-nya sama dengan 25. Di sini untuk yang apa namanya, untuk sebentar, oh ya 4 kg ya, 4 kg, maka kita masukkan saja ini menjadi 25 ya. Ini n-nya kan sama dengan 25 tadi. N sama dengan 25. Maka kalau kita ingin mencari yang kurang dari 17 kilo, kita tinggal menggunakan tabel standar normal ya.
kita biasa kita cari Z-nya. Z-nya adalah X-nya tadi adalah 17 kilo ya. Jadi ini X-nya sama dengan 17 kilo ya, masih ingat Z sama dengan Z minus mu dibagi dengan standar deviasinya. Standar deviasinya berarti kita bagi dengan 4/25. Kenapa 4/25? Karena ini tadi kan ini sebenarnya adalah kita rubah menjadi 4/25 ya, karena ini tadi adalah kolom dari keseluruhan ya, keseluruhan dari variansinya, dan variansinya berubah menjadi 4/25 karena tadi kita sudah menggunakan samplingnya tadi adalah sebesar N. Maka kalau kita ingin mencari standar deviasinya, maka kita harus melakukan akar 4/25. Kita dapatkan berapa? 2/5 ya, 2/5. 2/5, kemudian kita bisa cari 17 dikurangi 18 adalah minus 1 ya, minus 1, kemudian dibagi dengan 2/5 ya, minus. Berarti kita punya minus 2,5. Kita cari minus 2,5, kita cari di tabel standar normal. Mana tadi? Oke. 2,5 minus 2,5. Minus 2,5 adalah yang 00 adalah 0,00621 ya, yang ini. Jadi 0,00621. Kita masukkan ke 0,00621 ya. Jadi untuk rata-ratanya, jadi untuk CDF-nya, untuk CDF dari probability dari suatu average rata-rata dari bagasinya itu kurang dari 17 kg, maka kita punya kita bisa mencari CDF-nya adalah sebesar 0,00621 atau sekitar 0,621% ya, 0,621%. Kemudian begitu juga untuk yang 400 passenger, sekarang yang ditanya adalah total ya, total weight-nya. Total weight, maka kita bisa melakukan perkalian dari ini, kita kalikan untuk mu dan variansinya ya, 400. Tadi kan sudah dijelaskan mu-nya adalah 18, ini adalah 4, kemudian n-nya jadi 400. Kita masukkan, kita dapatkan 7.200 dan 1.600. Kemudian karena di sini adalah exit ya, exit itu berarti melebihi. Maka kita gunakan 1 min, karena kan kalau CDF biasanya adalah nilai kurang dari suatu X ya. Jadi keseluruhan dari kurang dari suatu X. Nah, maka kalau untuk mendapatkan lebihnya, maka kita kurangi dengan kita balik posisinya menjadi 1 min dari yang kita ingin cari ya. Jadi kita mencari untuk PT kurang dari 7.150. Ini adalah Z-nya, maka kita rubah dulu dia menjadi, ini masih T-nya ya, maka kita rubah dulu menjadi Z 7.150 kurang 7.200 dibagi dengan 1.600 ya. Ini kan jadi variansinya tadi, maka kita akar 1.600, maka kita dapat 80, sekitar 80. 80 di sini kemudian didapatkan sekitar minus 50 ya, minus 50 dibagi dengan 80, kita dapatkan minus 1,25. Kita cari di sini, kita cari di tabel amal minus 1,25, minus 1,25 ya. Ya seperti biasa, minus 1,25 ada di sekitar sini ya, di sini ya, di antara di sini ya. Bisa kita bagi seperti yang tadi, Anda tambahkan, kemudian Anda bagi, akan mendapatkan interpolasi titik tengahnya di sini. Atau kalau mau gampang ya, kita gunakan website saja, minus 0,125. Oh ya, bentar, minus ya. Oh maaf, minus 1,25. Minus 1,25. Kita dapatkan 0,1056. 0,1056, kemudian kita kurangi 1 minus 0,156, kita dapatkan 0,89435 ya. Jadi ini kita sudah bisa untuk menghitung total ya, jumlah total dari sampelnya, kemudian rata-ratanya dari sampelnya tadi dengan menggunakan central limit theorem, dengan baik itu untuk yang distribusi distribusi normal maupun distribusi
non normal ya. Jadi kita rubah dulu ke seperti ini. Dan kita bisa mencari CDF-nya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya adalah kita belajar mengenai regresi linier. Regresi linier ini adalah cara untuk memprediksi ya. Jadi memprediksi suatu data-data ya. Jadi kita lihat polanya. Kemudian dari pola tersebut kita bisa melakukan suatu estimasi ya. Jadi kita menggunakan least square estimator. Ini ada least square estimator ya. Least square estimator ini berasal dari linear regression. Jadi linear regression yang sederhana. Untuk cara linear regression ini kita bisa pada prinsipnya itu kita mempunyai data ya. Datanya ini berbasis pada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, contohnya di sini kita punya X ini adalah nilai atau mungkin IPK ini. Kemudian ini high school grade point ya, grade point average dari, kemudian di sini college GPA, kemudian di sini ada IPK, mungkin X-nya adalah IPK dari SMA, kemudian Y-nya adalah IPK dari pada saat kuliah. Nah, ini ingin kita ketahui korelasi antara X dan Y-nya. Kita bisa buat kita bisa buat grafiknya, umpama Y-nya sekian, X-nya sekian, kita bisa buat dalam bentuk 2 dimensi. Nah, contohnya lagi kita punya X-nya adalah umur dari seorang anak, dari anak-anak, kemudian Y-nya adalah jumlah dari vocabulary ya, jadi banyaknya kata-kata yang bisa diucapkan seorang anak. Kemudian X-nya adalah, contoh yang lain adalah X adalah ukuran satu mesin dalam cm kubik, kemudian Y-nya adalah efisiensinya ya. Jadi pada prinsipnya mungkin kita punya data ya. Jadi di sini contohnya kita punya suatu sumbu Y ini ya, ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X. Nah, di sini nanti kita punya data, di sini data. Ini datanya biasanya 2 dimensi ya kalau untuk yang simple linear regression. Jadi umpama data-data tersebut adalah sekian, contoh di sini, kemudian lihat di sini, kemudian ada di sini yang selanjutnya, kemudian selanjutnya dia ada di sini banyak ya, di sini. Nah, dari sini kita kalau menggunakan linear regression tujuannya adalah kita ingin mencari suatu garis linier ya. Kalau Anda masih ingat dengan pelajaran SMA, mempunyai garis linier. Jadi garis linier ini kan mungkin punya titik awalnya, ini di sini adalah mungkin A ya, ini X-nya mungkin di sini A. Kita punya A sama dengan kita punya Y sama dengan A ditambah beta X ya. Ditambah dengan beta X, sehingga kita untuk satu nilai X ya, di sini satu nilai X-nya, ini X-nya, kita punya Y-nya di sini. Nah, kalau kemudian dengan menggunakan linear regression ini kita bisa mendapatkan suatu nilai suatu garis yang akan melalui semua titik-titik tersebut. Nah, titik-titik tersebut ini tidak tidak bersentuhan langsung dengan garisnya. Mungkin ada yang bersentuhan, tapi yang pasti garis tersebut akan melalui data-data Anda, dan ini bisa digunakan untuk prediksi ya. Dari sini kan setelah, kalau data-datanya hanya sebesar ini ya, data-datanya hanya sebesar ini. Nah, ini kan data-datanya hanya sebanyak ini.
data banyak Anda dan sebagainya. Ini Anda akan bisa menggunakan untuk memprediksi nilai berikutnya, yaitu mungkin nilai yang ada di sini ya. Di sini Anda bisa mengira-ngira kalau X-nya sekian di sini ya, mungkin X yang Anda ingin ketahui di sini, maka Anda bisa mengetahui Y-nya ya, dengan menggunakan prediksi dari dari persamaan garis atau persamaan linear yang didapat dari menggunakan linear regression. Jadi di sini. Jadi kira-kira mungkin tebakan terbaiknya, estimasi terbaiknya adalah di titik ini ya. Jadi itu gunanya, itu adalah guna dari contoh penggunaan dari linear regression. Oke. Ya, dari seperti ini ya. Jadi persamaan umumnya seperti ini ya. Jadi Anda tujuan kita untuk linear regression adalah menemukan persamaan Y sama dengan alpha plus beta X ya. Jadi dengan slope betanya ini disebut sebagai slope-nya atau ya slope-nya. Nah, mungkin kalau di waktu Anda SD dulu Anda belajar itu adalah gradiennya ya. Kemudian kemudian interceptnya adalah alpha. Alpha ini titik awalnya ya, di intercept alpha. Jadi kita ingin menghadirkan suatu model probabilistik yang linear ya, linear. Jadi hanya berbentuk garis. Ada macam-macam sebenarnya, tidak hanya linear, tapi juga ada yang polinomial dan seterusnya. Jadi di sini kita belajar yang sederhana dulu, menggunakan yang probabilistik model yang linear maksud saya. Kemudian ada contoh yang lain, itu menggunakan salah satu parameter lagi, yaitu parameter alfa ya. Parameter gamma. Parameter gamma ini adalah parameter yang familiar dengan kita, yaitu di mana di normal distribution ya. Jadi contoh di ya normal distribution. Jadi di sini adalah variansinya, ada variansi ya. Kemudian itu nanti akan masuk ke sini ya. Jadi akan masuk ke tambahan. Jadi ada namanya, ini adalah etanya. Oh, sebentar. Maksud saya epsilon ya. Jadi epsilon ini adalah suatu model acak ya, jadi random variable. Jadi selain ada persamaan linearnya ini, jadi persamaan linearnya Anda bisa menambahkan, kalau mau lebih akurat Anda tambahkan random variable di sini ya. Jadi random variable ini diasumsikan normal ya, jadi terdistribusi secara normal dengan minnya sama dengan 0. Min sama dengan 0, kemudian variansinya sama dengan gamma kuadrat ya. Makanya kalau ini untuk menyesuaikan ya, jadi biasanya ini digunakan untuk menyesuaikan. Kalau sebenarnya kalau Anda lihat di sini kan, ini garis-garis linearnya kan yang hitam ini ya, hitam ini garis linearnya, tapi kemudian ada di sini ada sedikit keacakan di sini. Ini yang kalau mau lebih akurat menggunakan distribusi normalnya. Jadi di sini ada keacakan dan nilai acaknya ini ya, dari sini ini. Nah, ini ini dilakukan dilakukan pendataan lagi ya. Jadi nanti dilihat datanya, selisihnya antara titik ini ya, dengan ini. Kemudian Anda bisa mencari. Jadi cara mencarinya adalah dengan melihat ini ya, dengan X-nya, dan masukkan X-nya, kemudian dilihat Y-nya berapa, Y dari Y dari Y dari garisnya, kemudian di sini adalah data aslinya ya, di sini. Jadi nanti ada selisihnya antara Y absen dengan Y. Nah, ini nanti nilainya dikumpulkan, kemudian dilihat polanya ya. Polanya bisa saja nanti
terdistribusi, biasanya yang sederhana kita gunakan yang distribusi normal. Oke, kemudian ya ini seperti ini ya. Jadi ada observed value, ada estimated yang menggunakan garis regresinya, kemudian ada selisihnya ini. Nah, ini yang biasanya untuk penyesuaian digunakan suatu distribusi acak, distribusi random variabelnya. Jadi kita bisa menambahkan itu menggunakan epsilon yang ini. Untuk persamaan dasarnya adalah yang ini, Y sama dengan alpha plus beta X, kemudian Anda tambahkan dengan suatu variabel acak ya, variabel acak dengan menggunakan epsilon. Nah, itu nanti variabel acaknya harus Anda harus Anda nyatakan itu nanti menggunakan min berapa dan variansinya berapa. Oke, untuk mencari tadi ya yang ini, kemudian yang ini nanti mungkin tidak terlalu dibahas di mana di kuliah kita ini, tapi untuk mencari, tujuan utama kita adalah mencari nilai alfa sama betanya saja ya. Jadi kalau untuk mencari betanya nanti kita punya datanya, jumlahnya berapa, dan ini adalah jumlah data. Kemudian Anda Anda tambahkan ya Anda kalikan antara suatu data yang mempunyai yang I keberapa ya, antara X dan Y-nya, kemudian Anda tambahkan dikurangi dengan penjumlahan dari datanya, data X ini, data X semua, kemudian dikalikan dengan penjumlahan dari data Y, kemudian setelah itu Anda bagi dengan kuadrat ya, kuadrat dari data X Anda jumlahkan, kemudian dikalikan dengan N, dikurangi dengan ini ya, dengan penjumlahan dari X ini, kemudian Anda kuadratkan juga. Oke, sebentar, kok N-nya ini, oh ya, kemudian dikurangi dengan ya ini, kemudian Anda jumlahkan juga X-nya ini untuk mencari momen keduanya ya, momen kedua dari data X ya. Jadi di sini Anda kuadratkan, kemudian Anda tambah, Anda kalikan dengan jumlah data tersebut, sedangkan di sini hanya sedangkan di sini Anda tambahkan, kemudian Anda kuadratkan. Kemudian untuk A-nya kan sama dengan Y plus Y sama dengan minus beta X ya. Kemudian untuk korelasinya Anda bisa dapatkan sebentar. Untuk alfanya ya, kita cari rata-rata dari semua Y-nya dikurangi dengan beta ya. Betanya ini sudah Anda hitung dari sini, kemudian Anda kalikan dengan rata-rata dari X-nya. Jadi nanti Anda bisa mendapatkan nilai alfanya. Setelah itu untuk mencari korelasinya, jadi korelasi sudah pernah kita pelajari sebelumnya di mataku di pertemuan ke-8 ya. Jadi kita harus mencari korelasi ini, kita harus menghitung kovariansinya dulu, baru Anda kalikan dengan standar deviasi dari X atau Y-nya ya. Jadi dari situ kita bisa mendapatkan korelasi ya, sama dengan yang pernah kita pelajari di materi ke-8. Nah, untuk korelasinya sama ya. Jadi di sini Anda tambahkan, Anda kalikan antara antara X dan Y, kemudian Anda kalikan dengan jumlah datanya, kemudian Anda kurangi dengan perkaliannya ya, perkalian dari jumlah dari X dan Y-nya. Kemudian dari sini kalau yang
betanya kan tadi Anda langsung mengurangi antara hasil dari penjumlahan kuadrat dari data X, kemudian dikurangi dengan kuadrat dari jumlahnya data X ya. Kalau di sini Anda juga menggunakan yang data Y ya. Jadi ini untuk mencari, sebenarnya yang bawah ini adalah untuk mencari deviasinya ya, deviasi dari suatu data. Yang di sini ya kita hanya melihat yang data X, tapi kalau yang untuk suatu koefisien korelasi kita juga mencari yang data Y-nya juga ya. Ini data X-nya, ini data Y. Jadi ini untuk yang deviasi dari data Y juga ya. Jadi kalau di sini hanya yang data X saja, deviasi dari data X. Jadi sebenarnya ini betanya ini adalah ini ya, suatu cara rumusnya hampir sama dengan koefisien korelasi, tapi yang dilihat hanya data X. Sedangkan untuk correlation coefficient ini semuanya yang diambil adalah yang dari data Y. Baik, sebagai contoh kita punya di sini ya suatu data, yaitu untuk jumlah jumlah lama belajar ya, lama belajar per minggu dengan hasil ujian ya. Jadi di sini ada lama belajar dalam suatu per minggu, kemudian hasil dari ujiannya. Nah, dari sini kita ingin melihat regression linearnya itu seperti apa. Kemudian kita juga ingin melihat grafiknya. Kemudian kita ingin tahu kalau seorang mahasiswa belajarnya sekian, maka berapa nilainya ya. Kemudian kalau untuk belajarnya sekian, kita juga ingin tahu berapa hasilnya. Kemudian setelah itu kita ingin tahu koefisien korelasi antara X dan Y. Ini paling mudah kita gunakan Excel-nya ya. Jadi ini hasil dari screen capture Excel-nya. Jadi X-nya kan tadi 232 ini ya, seperti ini ya. Ini bisa jadi ini datanya untuk X-nya. Kemudian Y-nya ya. Y-nya ya, tadi yang ada ini 35, 39, 55 dan seterusnya. Ya, kemudian Anda kalikan ya. Anda kalikan. Kemudian di sini adalah kuadrat dari ini X-nya. Di sini kemudian kuadrat dari Y-nya. Ya. Jadi kalau umpama yang di sini berarti kita punya di sini adalah penjumlahan dari X-nya. Kalau yang di kolom ini sebentar. Oke, kalau di sini berarti kita punya penjumlahan dari X. Nah, ini dari penjumlahan dari X ya. Aduh, kok besar terus ini. Oh ya, berarti ini adalah penjumlahan dari XI ya. Kemudian dan di sini berarti penjumlahan dari YI. Kemudian di sini berarti kita punya sini adalah yang penjumlahan dari XI dan YI ya. Kemudian di sini berarti kita sudah punya penjumlahan dari XI kuadrat. Di sini juga penjumlahan dari YI kuadrat. Jadi ini yang bisa kita gunakan. Setelah itu Anda masukkan semuanya ya. Jadi ini yang Anda tinggal kalikan yang ini. Ini berarti jumlah datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Berarti ada 13 datanya. Kemudian penjumlahannya ini 584, 2,7. Kemudian dikurangi dengan jumlah dari XI dan YI-nya. Jadi di sini punya 9,9 dan 839 ya. Kemudian setelah itu kita cari yang tadi deviasinya dari kuadrat dari X, kemudian kita kalikan dengan jumlah ya. Kuadrat dari X kita kalikan dengan jumlahnya.
Jadi di sini kita punya 57,5 ya X kuadratnya, kemudian jumlahnya 13, kemudian Anda kurangi dengan kuadrat dari X-nya ya, kuadrat dari penjumlahan X-nya. Ini kan jumlahnya 79,9, Anda kuadratkan langsung. Sehingga kita punya nilainya adalah 8,13 untuk petanya ya. Setelah itu kita cari rata-rata dari X-nya. Rata-rata dari X ini rata-rata dari Y-nya ya, rata-rata dari Y ini ya. Kan tinggal kalau Anda rata-rata kan berarti Anda tinggal membagi 839 Anda bagi dengan 13 ya. Jadi Y-nya Anda bagi dengan N, maka Anda dapatkan rata-rata dari Y ya. Kemudian begitu pula dengan X-nya. Nah, penjumlahan dari XI-nya ini Anda bagi dengan N. Nanti Anda akan mendapatkan rata-rata dari X. Nah, kemudian Anda kalikan dengan ini 8,13. Nanti Anda dapatkan 14,56 ya untuk alfanya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan nilai ini, persamaan nilainya, persamaan garis linearnya, yaitu 14,56 ditambah 8,13 X. Dari situ kita bisa menghitung, kita bisa memprediksi ya, contohnya di sini kalau siswanya atau mahasiswanya itu belajar 1,5 jam, kita bisa kira-kira dia akan mendapatkan nilai sekian, 26,755 dari persamaan regresinya ini. Kemudian dari 11 jam kita juga bisa mengira-kira dia akan mendapatkan nilai sekian ya. Jadi kalau yang ini lebih dari 100 ya, ini mungkin akan dibulatkan ke 100 saja. Ini karena kan nilai maksimalnya 100, tidak ingin lebih dari 100. Ini 26,755. Nah, tapi kalau Anda di sini 21,5, kalau tidak salah ada data yang 1,5 jam. Oh, tidak ada. Tidak ada yang 1,5 ya. Jadi kalau belajar 1,5 jadi kira-kira ya kurang dari yang 2 ya ini ya. 2 jam. Jadi dapatnya di sini 26,755. Oke. Kemudian untuk correlation coefficient kita tinggal menambahkan perhitungan untuk yang Y-nya ya. Standar deviasi dari Y-nya. Kita bisa hitung untuk di sini berarti 13 kali 60123 ya. 0123 dikurangi dengan kuadrat ya, dari Y-nya, jadi penjumlahan dari keseluruhan Y, kemudian Anda kuadratkan. Kemudian jangan lupa kalau di sini di akar ya, saya lupa di sini ada akarnya. Kalau di sini kan tidak ada akarnya ya. Kalau untuk yang correlation coefficient ada akarnya, karena ini mencari standar deviasi, berarti ini bukan, maaf, ini berarti ini adalah variansinya ya. Ini adalah variansi, ini variansinya, sedangkan di sini adalah deviasi. Oke. Di sini deviasinya, kemudian Anda tinggal hitung semuanya, Anda akan mendapatkan correlation coefficient-nya adalah sebesar 0,97. Oke. Oh ya, ini kalau saya akan buatkan gambarnya dulu ya. Jadi ini akan saya bantu visualisasikan dengan menggunakan MATLAB sebentar.